Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya, Madi Maulana. Selamat menikmati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe ya, supaya saya semangat untuk upload bab berikutnya. Subscribe. Selamat menikmati. Sang pewaris pertama Philip Clarke bab tahun 1118 sampai tahun 1125 bab 1118 melihat pemandangan ini. Tim hampir tidak tahan. Dia menutup matanya sedikit dan kemudian mengeluarkan sedikit token. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke semua anggota keluarga Hul dan berteriak. Melihat token ini, bukankah kamu akan berlutut, gemuruh, kilatan petir menerangi langit. Semua anggota keluarga Hul mendongak pada saat ini dan melihat token emas di tangan Tim. Itu memiliki karakter emas T, terukir di bagian depan. Semua anggota keluarga Hul telah menerima pendidikan ketat tentang token ini sejak hari pertama mereka memasuki keluarga Hul. Mereka telah diajari untuk berlutut saat melihat token ini. Gedebuk, di depan seluruh halaman mansion. Murid Hul yang tak terhitung jumlahnya mengenakan seragam seni bela diri hitam dengan ikat pinggang merah di pinggang mereka jatuh berlutut. Adegan itu spektakuler. Para penonton, bangsawan kaya Riverton, tercengang saat ini. Mengejutkan. Ini luar biasa. Semua murid Hul berlutut di tanah menyerah. Adapun pengawal khusus dalam seragam tempur kamuflase. Mereka dengan cepat mengevakuasi daerah itu setelah melihat pemandangan ini. Ketika Theo melihat ini, dia langsung berteriak, kejar. Namun, Tim menghentikannya dan berkata, tidak perlu. Orang-orang ini tidak sesederhana itu. Saat dia mengatakan itu, rasa dingin yang dalam muncul di mata Tim. Philip memandang Tim dengan kekaguman. Metode paman Timnya sama kuatnya seperti biasanya. Pada titik ini, insiden keluarga Hul, dengan bunuh diri Colin dan penangkapan Vinci dan Flynn, mencapai puncaknya. Akhir. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Philip juga menanyakan alasannya hanya untuk menyadari bahwa keluarga Hul datang ke berkuasa lebih dari 20 tahun yang lalu karena paman Timnya. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa kamar dagang Hul di luar negeri juga milik tim Ciptawar Menawar. Sayangnya, pamannya tidak mempedulikannya saat itu dan menyerahkan kamar dagang Hul, tanpa diduga. Itu tumbuh menjadi ukuran hari ini. Hehe, Yeager Hul adalah pria yang cerdas. Setelah dia mengetahui tentang identitasmu, dia menyadari hubungannya antara kamu dan aku. Tim berada di kamar hotel, duduk di sofa dan menyeruput anggur merah sambil berkata ringan. Philip tiba-tiba bertanya, Paman Tim, apakah Anda tahu siapa tuannya? Mendengar itu, Tim gemetar. Sudut matanya menjadi bengkok saat dia menatap Philip dengan serius. Kemudian, dia bangkit, menepuk bahu Philip, dan berkata, ini belum waktunya bagimu untuk mengetahuinya. Anda masih membutuhkan untuk tumbuh. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ada lebih dari beberapa orang yang mengawasi Clarke keluarga dalam kegelapan. Saya harap Anda tidak akan memiliki terlalu banyak kontak dengan orang ini untuk saat ini. Philip mengangguk dan melanjutkan bertanya, omong-omong, Paman Tim, mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Tim berdiri di depan jendela Prancis yang besar, melirik pemandangan Riverton, dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apa alasan lain selain Ethan? Bajingan kecil itu, Ted Williams mengirimnya keluar pada misi dan dia belum melaporkan kembali sampai sekarang. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Semua orang pernah mencarinya selama setengah bulan sekarang tetapi tidak ada berita sama sekali. Ethan Clarke, apa masalahnya? Philip sedikit khawatir. Mari kita cari tahu lebih banyak ketika Reed ada di sini. Tim melirik jam tangan Henry Graves di pergelangan tangannya, tersenyum, dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke pesta. Di mana? Philippus bertanya. Saat ini, dia hanya ingin kembali ke Riverdale untuk menemani Min dan Mila. Ada kamar dagang internasional di Laut Lepas Riverton. Saya di sini khusus untuk ini peristiwa. Ini akan membantu Anda. Akan ada orang-orang dari keluarga Larson ibumu. Dan kamu akan bertemu banyak kenalan lama juga. Tim tersenyum dan berkata, Paman Tim, aku ingin kembali ke Riverdale. Philippus menolak. Dia tidak peduli dengan keluarga Larson sekarang. Dia hanya ingin kembali dan menemani Min dan Mila. Tim mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aduh, aku bahkan tidak bisa menjaga keponakanku di sisiku. Dia hanya memiliki istrinya di dalam hatinya. Paman ini tidak memegang posisi sama sekali. Philip berkata dengan masam, oke, aku akan pergi. Oke, haha, itu anakku. Jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk mengurus Win. Tim memeluk bahu Philip dan keduanya berjalan keluar dari suite berdampingan. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1119 Kamar Dagang Internasional di Laut Lepas Riverton diadakan setiap 3 tahun sekali. Para peserta akan menjadi perwakilan dari perusahaan besar, kamar dagang, dan orang kaya keluarga di negara dan bahkan di dunia dengan latar belakang yang kuat dan sumber daya keuangan yang kuat. Ini adalah pesta kamar dagang multinasional yang besar. Itu diadakan di kapal pesiar terbesar, Ratu Elizabeth, di Laut Lepas Riverton. Kapal pesiar ini merupakan salah satu dari 3 kapal pesiar termewah dan terbesar di dunia dengan panjang hingga 350 yard dan total 8 lantai. Itu bisa membawa hampir 6.000 penumpang.
Sangat megah dan mewah. Pemilik kapal pesiar itu juga salah satu keluarga paling kaya di dunia. Elizabeth keluarga. Berbicara tentang keluarga Elizabeth, itu adalah keluarga ratu. Semua orang kagum. Kekuatan yang solid dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Menyelenggarakan kamar dagang transnasional setiap 3 tahun untuk menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat sudah lama menjadi tradisi keluarga-keluarga Elizabeth. Tujuannya adalah untuk memenangkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan sambil melakukan itu, mempertahankan ekonomi keseimbangan dan stabilitas. Kali ini, kamar dagang multinasional memilih laut lepas dekat Riverton. Bisa dibayangkan bahwa keluarga Elizabeth sangat mementingkan Riverton. Dengan kata lain, mereka yang menginjak kapal pesiar adalah bakat yang diakui secara profesional oleh Elizabeth, atau keluarga dan organisasi perusahaan mereka. Singkatnya, gala internasional malam ini penuh dengan selebriti terkenal dari seluruh dunia. Putra dan putri bangsawan generasi kedua yang kaya hanyalah embel-embel. Keluarga kaya dan bos perusahaan menjadi sorotan dan pemimpin utama malam ini. Sebelum menaiki kapal pesiar, ada aturan tidak tertulis. Semua orang harus berkumpul dulu di Hotel Clubhouse dekat pelabuhan sebelum pengaturan boarding dibuat. Pada hari ini, seluruh sekitar pelabuhan Riverton, termasuk jalan utama di kota, telah ditutup sejak jam 4. Akibatnya, banyak pemilik mobil yang mengeluh pada jam-jam sibuk. Namun, mengeluh tidak ada gunanya karena ada banyak petugas penegak hukum yang bertugas. Sialan, bagaimana situasinya hari ini? Apakah jalan ditutup? Apakah seseorang yang terkenal datang ke Riverton? Banyak orang terdampar di jalan, termasuk para turis yang tidak tahu apa-apa dan bisa hanya terus bertanya satu sama lain, terutama di tempat-tempat indah di dekat pelabuhan. Mereka penuh sesak dengan orang-orang. Apakah kalian tidak menonton berita? Malam ini, di Laut Lepas Riverton, Kamar Internasional Perdagangan akan diadakan di kapal pesiar Elizabeth. Itu hanya diadakan setiap 3 tahun sekali dan mereka yang hadir adalah semua orang terkenal di dunia. Seorang pejalan kaki berkata dengan bangga dan gembira, seolah-olah dia akan menghadiri acara itu juga. Kapal pesiar Elizabeth, salah satu dari 3 kapal pesiar terbesar di dunia. Dalam sekejap, berbagai diskusi pecah di tempat kejadian. Semua dipenuhi dengan kecemburuan, dan kebencian. Bagaimanapun, kamar dagang pada skala ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Mereka hanya bisa memenuhi kepuasan mereka dengan mendengarkan betapa megah dan mewahnya itu. Sayangnya, orang miskin tidak akan pernah mengerti kehidupan orang kaya dan kaya. Beberapa orang ditakdirkan untuk berada di bawah segera setelah mereka lahir. Kamar dagang ini bukan kolaborasi antara perusahaan besar dan keluarga. Sebaliknya, ini adalah karnaval antara generasi kedua yang kaya dan sekelompok pelacur kelas atas. Ini hal-hal yang cukup umum di antara orang kaya. Banyak prajurit keyboard berkata dengan masam, sial, aku iri. Lihat, konvoi sudah datang. F-Chat, mereka semua mobil mewah. Porsche, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce. Kudu sial, Bugatti Veyron. Seseorang berseru dengan keras. Seketika, kerumunan di pelabuhan menoleh ke arah jalan utama mengarah ke pelabuhan. Mobil mewah melaju satu demi satu. Spektakuler, hentikan keributan. Mobil-mobil ini tidak berharga di sini. Orang yang benar-benar kaya tidak begitu terkenal. Pertama sekilas, kamu bisa tahu ini adalah anak-anak kaya yang pamer, kata seseorang dengan ketidakpuasan. Matanya penuh kebencian terhadap orang kaya. Di jalan utama itu, mobil-mobil mewah berjajar seperti naga panjang, penuh dominasi. Segera setelah itu, kerumunan benar-benar menjadi hiruk-pikuk. Banyak orang mengeluarkan ponsel, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan mulai mengambil gambar dengan liar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka mengalami adegan seperti itu. Itu luar biasa hanya dengan memikirkannya. Jika mereka bisa mengambil foto dan memamerkannya kepada teman-teman mereka, itu akan luar biasa. Saya benar-benar iri pada orang kaya. Kapan ayah saya akan memberitahu saya bahwa saya sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya? Saya telah menunggu selama hampir 30 tahun. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1120 para penonton dan turis penuh dengan seruan dan diskusi. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dipaksa untuk membenci orang kaya. Mobil-mobil mewah berhenti di tempat parkir di depan White Horse Hotel, yang terbesar dan termewah hotel di pelabuhan. Pemuda tampan dan cantik, putra dan putri generasi kedua yang kaya turun dari mobil, melambaikan tangan kepada orang banyak dengan senyuman. Terlalu keren. Itu membuat semua orang cemburu. White Horse Hotel adalah hotel terbesar di Riverton dan dekat dengan laut. Salah satu suite terbaik di hotel akan menelan biaya 300.000 per malam. Suatu kali, generasi kedua kaya yang tidak dikenal memesan kamar untuk 3 malam. Pada suatu saat, White Horse Hotel menjadi hotel yang sangat terkenal di Riverton. Itu menarik banyak pejabat untuk memesan kamar atau mengadakan resepsi, pertemuan tahunan, dan sebagainya. Hari ini, mereka yang berpartisipasi dalam kamar dagang transnasional laut lepas akan beristirahat sejenak di Hotel Kuda Putih. Setelah itu, orang yang bertanggung jawab akan memimpin semua orang di kapal. Saat semua orang bersorak,
Beberapa kendaraan mewah Mercedes-Benz mendekat. Di dalam mobil, 7 atau 8 gadis cantik terjepit di dekat jendela untuk melihat keluar. Mereka adalah girl band yang sangat populer beberapa waktu lalu. Flame Girls. Mereka diundang sebagai bintang tamu kali ini. Wow, begitu banyak orang. Lihat, banyak mobil mewah. Seorang gadis muda dengan kuncir kuda tampak sangat bersemangat. Z, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Perhatikan gambar Anda. Mereka yang ada di sini hari ini tidak orang biasa. Seorang gadis dengan rambut sebahu berkata ringan sambil merias wajahnya. Gadis bernama Z memelototi beberapa dari mereka dengan tangan di dada. Menonjolkan lekuk tubuhnya. Dia kemudian berkata dengan cemberut tidak senang. Jadi bagaimana jika aku ingin menikah dengan keluarga kaya? Dalam hal ini, saya tidak perlu pergi keluar untuk konser setiap hari. Ini melelahkan. Oke, itu sudah cukup. Berhentilah bermimpi menjadi istri kaya. Cepat dan bersiaplah. Kita harus keluar dari mobil sekarang. Pemimpin kelompok gadis, yang berada di depan, menoleh dan berkata kepada yang lain. Dia memiliki rambut merah menyala yang seksi dan pesona alami. Kemudian, 7 gadis cantik turun dari mobil. Ah, gadis api, idola saya. Z, beri aku tanda tangan. Aku mencintaimu. Z, Dewiru. Dewiru. Para turis dan warga langsung heboh saat melihat Flame Girls turun dari mobil. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan beberapa bahkan langsung menerobos pertahanan dari penjaga keamanan untuk meminta tanda tangan. Flame Girls berdiri dalam barisan. Membungkuk dan membungkuk kepada para penonton itu dengan gerakan yang rapi dan seragam. Kemudian, mereka melambai dan meniup ciuman. Sangat indah. 7 gadis dengan kepribadian berbeda mengenakan pakaian yang berbeda. Beberapa memakai rok pendek, yang lain memakai hot pants, dan beberapa memakai atasan halter. Di bawah matahari, mereka membentuk pemandangan yang menawan. Kerumunan terlalu bersemangat dan pemandangan menjadi sedikit berantakan. Aduh. Begitu Z hendak menandatangani tanda tangan, dia dipukul di sisinya oleh seorang pria yang menelepon. Philip juga tidak berdaya. Setelah dia dan tim tiba di pelabuhan, dia mengatakan ada sesuatu yang mendesak untuk dihadiri dan menyuruhnya masuk dulu. Maaf, tolong permisi. Philip berbalik dengan tergesa-gesa, meminta maaf kepada Z, dan pergi. Z melihat penampilan biasa Philip dan tiba-tiba menjadi marah. Dia menamparkan wajahnya dan berteriak padanya dengan tatapan dingin. Kamu berani menyentuhku. Pada pandangan pertama, dia jelas merupakan masalah yang menjijikkan yang ingin mengambil kesempatan untuk mengambil segenggam. Tamparan ini membuat Philip menjadi linglung dan juga membuat takut orang banyak di tempat kejadian. Seketika, kerumunan meledak. Dia benar-benar menyentuh Dewi Kuze. Dia terlihat persis seperti orang mesum. Pukul dia. Beraninya dia menghina kakak perempuan Kuze. Potong tangannya. Kerumunan sangat marah. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1121 sebelum Philip tahu apa yang sedang terjadi. 2 penjaga keamanan bergegas mendekat dan menurunkannya. Hei, apa ini? Kapan aku menyentuhmu? Saya tidak sengaja menabrak Anda. Philip menjelaskan dengan tatapan marah. Apa situasinya? Dia bahkan tidak bisa berjalan-jalan tanpa dianggap cabul sekarang. Z tidak peduli. Mengandalkan statusnya sebagai selebritas. Dia menunjuk Philip dan menegur. Ini Anda, barusan. Kamu berpura-pura menelepon, berjalan melewatiku, dan mencoba menyentuhku. Saat dia mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat penjaga keamanan dan menegur. Ada apa? Masalah denganmu? Bagaimana Anda bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Apakah Anda tahu bahwa saya Z dari Flame Girls? Aku di sini untuk berpartisipasi dalam penampilan Elizabeth Bruce malam ini. Jika sesuatu terjadi padaku, bisakah kamu menanggungnya konsekuensi? Z merasa bahwa dia benar-benar dibenarkan dan memberikan segala macam komentar tak kenal ampun. Semua penggemar yang dicuci otak di sekitar tempat kejadian juga mendukung Z dengan antusias. Ya, bagaimana Anda penjaga keamanan menjaga adegan di sini? Bagaimana jika orang mendobrak dan melukai kita Z? Dewi Z, jangan marah. Jangan khawatir. Kami akan mengekspos orang ini untukmu. Terlalu menjijikkan. Terlalu memalukan. Beraninya dia menajiskan bayi kita Z. Tiba-tiba, para penggemar yang mati otak itu menunjuk Philip satu demi satu. Mengutuknya dengan segala macam kata-kata kasar dan menghina. Z, dengan tangan melingkari dadanya, berdiri di samping seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Dia menatap Philip penuh kemenangan dan berkata, kamu sudah selesai. Setelah itu, dia menegur petugas keamanan lagi. Penjaga keamanan juga buru-buru menundukkan kepala dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Lagi pula, jika sesuatu seperti ini terjadi, itu memang tanggung jawab mereka. Suatu kali, seorang penjaga keamanan di sebuah konser terlibat perkelahian dengan seorang penggemar berat karena sebuah insiden dan dikritik oleh seluruh jaringan. Akhirnya, penjaga keamanan tidak tahan dengan tekanan opini publik dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung, bahkan setelah kematiannya. Para penggemar melanjutkan dengan komentar yang mengutuk. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi pembunuh. Ini adalah kekuatan opini publik dan kekerasan dunia maya. Kamu, cepat minta maaf. Jika tidak,
Penggemar saya akan mengekspos sisi buruk Anda dan membiarkan keluarga dan teman Anda merasa malu padamu. Dengan wajah dingin, Zee memelototi Philip dan berkata, "Ya, minta maaf. Cepat dan minta maaf. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Para penggemar yang tidak berotak itu juga sangat bersemangat. Philip sangat tidak berdaya. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jadi dia hanya bisa menyerah dan berkata, "Maaf, cukup. Zee, ayo cepat masuk. Berhenti membuat keributan dengan tipe orang seperti ini." Gadis dengan rambut merah menyala menarik Zee. Setelah itu, 7 gadis cantik meninggalkan area di bawah pengawalan petugas keamanan. Di sini, Philip diusir oleh penjaga keamanan di tengah kecaman orang banyak. "Enyah, kami hampir kehilangan pekerjaan karenamu." Salah satu penjaga keamanan dengan brutal mendorong Philip keluar. Philip sangat kesal sekarang dan berkata kepada 2 penjaga keamanan, "Saya di sini untuk berpartisipasi di kamar komers di laut lepas malam ini." Dalam sekejap, 2 penjaga keamanan yang hendak pergi segera berbalik dan melihat di Philip seperti dia idiot. "Kido, jangan membual tentang hal-hal seperti itu. Oke. Apakah kamu masih mencoba masuk?" Salah satu penjaga keamanan tertawa mengejek. Wajahnya penuh sarkasme. Yang lain mengikuti dengan peringatan dingin dan berkata, "Anak muda, saya memperingatkan Anda, jangan masuk lagi. Jika tidak, kami akan menangkap Anda. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda dengan baik? Berpartisipasi dalam ruangan perdagangan malam ini. Apakah Anda tahu siapa pesertanya? Mereka semua adalah orang kaya yang terkenal di dunia. Bagian mana dari dirimu yang terlihat seperti orang kaya dan terkenal? Haha, jika kamu bisa mengikuti acara malam ini, aku rela berlutut dan memoles sepatumu untukmu." Penjaga keamanan pertama juga tertawa lagi. Wajah Philip menjadi dingin. Dia telah membuang-buang waktu karena kesalahpahaman barusan. Sekarang, dia tidak bisa diganggu dengan keterikatan ini. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor pamannya, dan berkata dengan dingin, "Paman Tim, bukan itu. Saya tidak ingin berpartisipasi. Tetapi saya diusir oleh keamanan di lokasi. Jika Anda masih ingin saya hadir, beritahu bos penyelenggara untuk datang dan menemuiku." Di ujung lain, Tim bertemu beberapa tamu di ruang pertemuan rahasia. "Bagaimana situasinya? Siapa yang berani mengusirmu? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Tunggu, saya akan memberitahu orang yang bertanggung jawab." Tim sangat marah. Beraninya mereka mengusir seseorang dari keluarga Clarke. Apakah mereka masih ingin menahan sesi kamar dagang laut lepas ini? Apakah penjaga keamanan di tempat kejadian semuanya ditendang di kepala oleh keledai? Orang-orang yang bertanggung jawab. Apakah mereka tahu bahwa keluarga Elizabeth memilih kamar laut lepas ini perdagangan yang akan diadakan di negara ini untuk menyanjung keluarga Clarke? Beraninya mereka bertindak kasar dengan tamu paling terhormat malam ini. Ini benar-benar konyol. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1122 dengan sangat cepat. Tim meminta asistennya untuk memanggil kepala kamar dagang laut tinggi, Jonas Sachs. Dia adalah kepala pelayan keluarga Elizabeth dan orang tertinggi yang bertanggung jawab atas ruangan ini perdagangan. Pada saat yang sama, Jonas telah berada di negara ini selama 13 tahun. Bekerja untuk keluarga Elizabeth. Dia juga presiden regional keluarga Elizabeth di Orienta. Pada saat yang sama di aula utama terbesar dan termewah di White Horse Hotel, banyak orang terkemuka dari seluruh dunia berkumpul. Dan hampir semua negara hadir. Di tengah kelompok orang ini, seorang pria yang terlihat berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Mengenakan emas kacamata berbingkai, sedang memperkenalkan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Jelas, orang-orang di sekitarnya menyukai Jonas, bagaimanapun. Dia adalah kepala kamar dagang laut tinggi malam ini. Pelayan Elizabeth keluarga. Itu adalah posisi yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang dengan identitas dan latar belakang terkuat di antara penonton. Jika seseorang dapat membangun hubungan yang baik dengan orang seperti itu, secara praktis berarti bahwa perusahaan atau keluarga akan menghadapi lebih sedikit perjuangan selama 10 atau bahkan 20 tahun. Tiba-tiba, asisten wanita pirang seksinya mendekat. "Presiden, Anda punya telepon. Bukankah aku sudah memberitahumu, ketika saya sedang berbicara dengan teman-teman saya, tidak ada panggilan yang diizinkan," kata Jonas dengan tidak senang. "Tapi Presiden, ini ponsel Anda yang lain. Sesuai instruksi Anda, jika telepon ini berdering, Anda memiliki key apa?" Sebelum asisten wanita selesai berbicara, Jonas sudah meraih telepon. Setelah memeriksa nomor, jari-jarinya gemetar saat dia menekan tombol terima dengan penuh semangat. Dia menjawab telepon dan berkata dengan hormat, "Tuan Clarke, saya tidak berharap Anda menelepon saya secara pribadi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Reaksi Jonas langsung membuat semua orang kaget dan berspekulasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jonas Sachs, seseorang dengan posisi yang begitu tinggi, akan menunjukkan kegelisahan seperti itu emosi. Jonas Sachs, apakah keluarga Elizabeth tidak ingin berkembang lagi di negeri ini? Beraninya kamu orang-orang menghentikan keponakanku memasuki venue. Tim Clarke sangat marah pada saat itu dan berkata dengan sungguh-sungguh ke telepon, "Bapak,
Clarke, itu pasti salah paham. Saya pribadi akan mengundang Tuan Clarke Junior untuk masuk sekarang. Jonas hanya berhasil mengatakan ini sebelum panggilan ditutup oleh pihak lain. Setelah itu, Jonas tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajahnya. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, "Semuanya, tolong permisi. Aku akan menjemput tamu terhormat." Tamu terhormat. Semua orang bingung. Apakah ada tamu terhormat yang bisa membuat Presiden Jonas Sachs layak menerima mereka? Orang, ayo pergi dan menonton bersama. Semua orang mengangguk dan menyusul Jonas di depan. Di sini, The Group Flamers yang baru saja memasuki aula utama juga dikejutkan oleh pemandangan itu. Sekelompok orang berlari keluar dari aula utama. Bagaimana situasinya? Kemana mereka pergi? Zee bertanya dengan bingung. Dia berencana untuk melihat apakah dia bisa berhubungan dengan beberapa pria generasi kedua yang kaya. Mendengarkan apa yang mereka katakan tadi, sepertinya ada tamu terhormat di luar. Bahkan Presiden Jonas Sachs dari panitia penyelenggara akan keluar untuk menerimanya secara langsung. Gadis dengan rambut merah menyala, berkata dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menahannya, tidak peduli seberapa dingin sikapnya. Dia masih akan sedikit terpesona di depan tamu misterius seperti itu. Betulkah? Besar. Ayo cepat dan lihat. Zee segera bertepuk tangan kecilnya, menantikannya. Setelah itu, dia menyeret dua anggota girl group untuk mengikuti pasukan besar di depan. Adapun Ru dan anggota lainnya, mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan berkata, "Mari kita lihat." Kemudian, kita seharusnya tidak membiarkan Zee mempermalukan dirinya sendiri. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1123 Nak. Aku memperingatkanmu, cepatlah tersesat. Jika kapten kami melihatmu di sini, konsekuensinya adalah bencana. Juga, jangan paksa kami untuk bersikap kasar. Kita semua beradab. Penjaga keamanan yang gemuk itu kesal bahkan sebelum dia selesai berbicara. Itu karena Philip telah menarik kursi langsung dari pos keamanan di samping dan duduk di atasnya dengan sombong. Selanjutnya, dia juga menopang kakinya dan menyilangkan tangannya. Terlihat acuh tak acuh dan santai. Itu benar, Philip sedang menunggu. Menunggu orang yang bertanggung jawab datang dan meminta maaf padanya. Brengsek, Nak, cepat dan tersesat. Anda benar-benar ingin kami menggunakan kekuatan pada Anda. Ya, kami terlatih dalam seni bela diri dan master taekwondo. Penjaga keamanan gemuk sudah sangat tidak puas. Apakah orang ini terang-terangan memprovokasi mereka? Jika dia menolak untuk mendengarkan nasihat, maka mereka akan menggunakan kekerasan. Philip sedikit mengernyit. Seni bela diri dan taekwondo. Dia tidak bisa diganggu dengan dua penjaga keamanan ini dan berkata langsung, "Saya menunggu orang Anda yang bertanggung jawab untuk datang dan meminta maaf kepadaku." Sial, keberanian seperti itu. Tiba-tiba, kedua penjaga itu tertawa terbahak-bahak. Mereka saling memandang tanpa daya dan mulai untuk memegang bahu Philip untuk mengusirnya. Namun, dia tidak bisa dipindahkan. Mereka berdua bahkan tidak bisa mengangkat seorang anak yang terlihat lemah dan lemah. Philip melirik mereka dengan malas dan berkata, "Jangan repot-repot. Ketika orang yang bertanggung jawab datang nanti, Anda akan dalam masalah." Kedua satpam itu sangat marah. Mereka mengeluarkan tongkat anti huru-hara langsung dari pinggang mereka dan berteriak, "Nah, jangan membuat masalah. Jika sesuatu benar-benar terjadi, kamu harus bertanggung jawab untuk itu." Namun, Philip tidak menanggapi. Pada saat inilah teguran yang tidak puas datang dari samping. "Apa masalahnya? Apa yang kamu lakukan? Kenapa di sini berisik sekali? Apakah kamu tidak tahu bahwa pesta malam ini penting? Kenapa kamu masih mengobrol di sini? Apakah Anda ingin kehilangan pekerjaan Anda?" Mendengar itu, kedua satpam itu berbalik sambil gemetar ketakutan. Mereka berdiri dengan perhatian dan memberi hormat kepada pria parubaya yang berjalan ke arah mereka. "Kapten Jackson." Mereka tidak berharap melihat kapten di sini, di depan mereka. Seorang pria parubaya yang kokoh dengan ekspresi tidak sabar mendekati mereka. Dia melirik Philip, lalu bertanya pada kedua satpam itu dengan nada menghina. "Ada apa?" Penjaga keamanan gemuk membungkuk dan menjelaskan, "Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Buang dia. Jika dia berani mendobrak lagi, patahkan kakinya. Jika ada yang salah, saya akan bertanggung jawab." Kapten keamanan dengan nama Jackson penuh dengan rasa dingin dan ketidakpuasan. Setelah berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia sama sekali tidak memperhatikan Philip. Namun, Philip berkata dengan ringan pada saat ini, "Apakah Anda yakin ingin mengusir saya?" Kapten Jackson berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Berbalik, dan menatap Philip dari atas ke bawah dengan seringai tipis di sudut mulutnya. Dia berkata, "Kenapa? Apakah Anda mencoba untuk mengatakan bahwa Anda adalah tamu dari kamar dagang laut tinggi malam ini?" Philip mengangkat bahu dan berkata, "Aku lebih penting daripada tamu biasa itu." Hahaha, dalam sekejap, dua penjaga keamanan tertawa. Kapten Jackson juga terkekeh dan berkata, "Permisi, orang-orang seperti kami yang telah menerima profesional pelatihan umumnya tidak tertawa." Kecuali, dia juga tertawa bersama mereka. Bagaimana dia bisa melontarkan kata-kata kurang ajar seperti itu? Lebih penting dari tamu biasa. Dia hanyalah seekor lalat sial.
Dia mengenakan pakaian biasa seperti itu tetapi mengatakan dia adalah kaisar. Philip mengerutkan kening. Bagaimana kamar dagang laut tinggi ini dapat mempekerjakan orang-orang yang tidak berkualifikasi dan tidak berakal ini penjaga keamanan? Untungnya, dia memiliki temperamen yang baik. Kalau tidak, dia akan menghancurkan tempat ini sejak lama. Segera, Philip tersenyum tipis dan berkata, mereka bertiga bingung dengan kata ini, apa yang dia maksud? Apa itu segera? Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1124 Nak. Berhenti bermain trik dan keluar. Ini adalah peringatan terakhir. Tempat ini tertutup untuk umum hari ini. Kapten Jackson kehilangan kesabaran dan berteriak. Itu menjadi sangat sibuk di dalam. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan anak-anak. Dengan mengatakan itu, Kapten Jackson memerintahkan dua penjaga keamanan. Kalian berdua, cepat dan buang dia. Tidak mempengaruhi penerimaan tamu. Jika tamu di dalam melihat sesuatu dan itu mempengaruhi reputasi dari White Horse Hotel, Anda harus menjawabnya. Ya, Kapten. Kedua penjaga keamanan dengan cepat mengangguk. Kemudian, mereka berbalik dan menatap Philip dengan wajah dingin. Memegang tongkat anti huru-hara di tangan. Mereka meremasnya di telapak tangan mereka dan berkata dengan kejam, anak muda, kami sudah memperingatkan Anda hanya sekarang. Jangan bodoh. Sekarang, keluar atau kami akan melakukannya untukmu. Namun, Philip masih terlihat tenang sambil menatap mereka bertiga. Pada saat ini, kedua penjaga keamanan itu kesal, dan mereka akan menggunakan kekerasan pada Philip. Namun, di detik berikutnya, teriakan tajam terdengar di belakang mereka. Berhenti, kamu bodoh. Jonas bergegas pada saat ini. Melihat adegan ini, matanya menyemburkan api saat dia sangat marah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pemuda di depannya adalah pewaris masa depan keluarga Clarke. Keponakan Tim Clarke. Dia adalah eksistensi yang bahkan keluarga kerajaan Elizabeth perlu hormati dan jaga. Keluarga kerajaan telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Tim Clarke untuk berpartisipasi di High Seas malam ini kamar dagang. Mereka bahkan mengorganisir kamar dagang di Laut Lepas Riverton. Sekarang, penjaga keamanan di sini berani menyentuh keponakan Tim. Sungguh lelucon yang tidak bisa dipercaya. Jika sesuatu terjadi, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada keluarga kerajaan? Jika mereka membuat marah keluarga Clarke karena sedikit kelalaian, bahkan seluruh keluarga kerajaan mungkin harus menderita karenanya. Ketika dua penjaga keamanan dan Kapten Jackson mendengar suara ini, hati dan jiwa mereka bergetar. Tangan para penjaga bergetar saat tongkat anti huru-hara jatuh langsung ke tanah. Astaga, Presiden Jonas Stark sebenarnya datang ke sini secara pribadi. Apakah itu kebetulan? Itu pasti kebetulan. Kapten Jackson sangat pandai memoles apel. Dia segera berbalik dan menyapa Jonas yang berjalan tergesa-gesa. Dia tersenyum dan berkata, Presiden, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Jangan khawatir, aku bisa mengurus semuanya. Setelah itu, dia berbalik dan berteriak pada dua penjaga keamanan kecil. Kenapa kamu masih berdiri sekitar? Cepat dan singkirkan pembuat onar ini dari tempat ini. Kapten Jackson sangat marah. Jika Presiden Stark kesal karena ini, itu akan menjadi akhir karirnya. Hal yang lebih menakutkan adalah, bahkan ketua White Horse Hotel memperlakukan Presiden Stark dengan hormat. Bagaimana mungkin Kapten Jackson tidak panik? Dia hanya kapten keamanan White Horse Hotel. Dia perlu memastikan dia tampil baik. Dimulai dengan pembuat onar terkutuk ini. Namun, tiba-tiba, sebuah teguran keras terdengar di belakangnya. Pengacau, siapa yang kau sebut pembuat onar? Saya pikir Anda yang membuat masalah. Jonas meniup atasannya dan memelototi mereka sambil berteriak dengan marah. Clarke adalah tamu yang paling terhormat kamar dagang malam ini. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Buang dia. Betapa sangat berani dari kamu. Segera, kedua penjaga keamanan dan Kapten Jackson semuanya tercengang saat ini. Takut, penangkapan, keringat dingin di dahi mereka menetes. Apa situasinya? Apakah orang ini benar-benar VIP malam ini? Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1125 untuk sementara. Jackson dan dua penjaga keamanan takut untuk berbicara. Mereka hanya melihat Philip curiga dan gelisah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang dusun ini, dengan penampilannya yang biasa-biasa saja, menjadi tamu kehormatan? Semua tamu yang memasuki venue dikawal oleh mobil mewah. Dan bahkan generasi kedua yang kaya akan mengemudi secara pribadi, sebagai seorang VIP. Dia setidaknya harus memiliki Rolls Royce untuk mengirimnya ke sini. Kan, Presiden, apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana orang ini bisa menjadi VIP? Lihat saja dia, bagian mana dari dia terlihat seperti VIP? Dia lebih terlihat seperti sepatu yang tidak punya uang. Jackson tidak bisa mempercayai pemandangan di depan matanya. Dua penjaga keamanan lainnya dengan cepat setuju. Ya, bagaimana dia bisa menjadi VIP? Baru saja, orang ini adalah diusir karena menghina girl group. Flamgers. Banyak orang di tempat kejadian dapat bersaksi. Ketika Jackson mendengar ini, dia langsung memelototi penjaga keamanan yang gemuk dan berteriak. Kenapa kamu tidak katakan lebih awal? Dia menoleh dan menatap Jonas dengan senyum di wajahnya sebelum menunjuk Philip yang tenang dengan marah.
Dia berteriak. Presiden, Anda mendengarnya dengan jelas. Orang ini nakal. Jelas bukan VIP kamu mengacu. Dia pasti meniru seseorang. Aku akan menendangnya keluar. Jackson hendak bergerak. Philip menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, idiot, F-Chat, apa katamu? Bajingan sepertimu berani memarahiku. Jika bukan karena kehadiran Presiden Sasari ini, aku akan mematahkan tanganmu. Jackson berteriak marah. Amarah membara di matanya. Namun, raungan marah terdengar di belakangnya. Lancang. Apakah kamu tuli? Saya bilang, Tuan Clarke adalah seorang VIP. Jonas sangat marah saat ini. Apa yang salah dengan petugas keamanan? Dia sudah berdiri di sini dan mereka masih tidak bisa melihatnya. Menghadapi kemarahan Jonas, Jackson bingung. Dia membeku di tempat. Sama sekali tidak yakin apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, dalam tatapan kagetnya, Jonas mengambil beberapa langkah dan berdiri di depan Philip dengan hormat. Bahkan memberi busur kerajaan. Dia berkata dengan serius dan penuh hormat. Maaf, Tuan Clarke. Itu adalah pengaturan saya yang tidak tepat yang menyebabkan Anda diperlakukan tidak adil. Jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini dengan serius dan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Atas nama keluarga Elizabeth, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Tuan Clarke. Saya harap kamu bisa maafkan kelalaian saya ini. Jonas berkata serius sambil melirik wajah Philip diam-diam dari sudut matanya. Dia menemukan itu yang terakhir tampak tidak bergerak dan tidak terganggu seperti sedang menunggu sesuatu. Tanpa keraguan, Jonas langsung berbalik dan menegur ketiga personel keamanan tersebut. Kalian bertiga dipecat. Sakit laporkan masalah ini kepada Direktur White Horse Hotel secara pribadi. Dengan mengatakan itu, Jonas tidak lagi menatap wajah pahit ketiga orang itu dan menatap Philip meminta maaf. Dia menunggu reaksinya. Tubuh Jackson gemetar. Kepalanya terasa kosong, karena kesombongan dan kekasarannya. Masa depannya sekarang hancur, gedebuk. Jackson segera berlutut dan berteriak kepada Jonas sambil menangis. Presiden, tolong jangan lakukan ini. Aku punya keluarga untuk mendukung dan tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku salah. Aku benar-benar salah. Saya mohon. Tolong jangan laporkan ini urusan. Dua satpam lainnya juga menatap Jonas dengan gemetar. Lalu berlutut memohon ampun. Jonas melambaikan tangannya dengan marah dan berteriak. Cukup. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Malam ini adalah kamar dagang internasional paling penting untuk keluarga kerajaan tetapi Anda paling berhenti tamu terhormat dari menghadiri acara ini. Ini adalah aib bagi White Horse Hotel dan penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Memecatmu dari jabatanmu sudah merupakan hukuman yang paling ringan. Jonas sangat marah. Jika ketiga orang ini membawa kerugian yang tak terukur ke kamar dagang dan keluarga kerajaan, bahkan hidup mereka tidak akan cukup untuk membayar kerusakan. Subscribe dulu baru lanjut ya. Subscribe dulu, subscribe bertambah bab juga bertambah oke.